Aduh, berat itu ya. enggak Agak berat kita ya. bertiga ini Sansku ya. Kita di sini udah agak-agak kapok di PHP-in sama para player ini Iya. sebenarnya. Janji mereka ya, kalau Chicken mau nyanyi lah, kalau Chicken mau pantun lah. Jadi nggak usah lah berharap lagi sama para player Udahlah, nantinya. mendingan kita fokus lagi untuk membahas apa yang akan terjadi kira-kira karena Ya. kalau nggak salah sekarang map yang besar Miramar berarti ya. Ya, Miramar, map kesukaan kita semua. Iya suka. Suka kan? Gue suka banget Miramar. Iya, karena sudah besar dan juga cepat ininya mainnya, Iya. circle-nya dipercepat. Gue suka yang Open- cepat dan besar pokoknya. Oke, Match ya? Miramar. Miramar. Iya, Betul. Miramar. Dan Oke. open field juga ya. Kemarin kayaknya sempat gue dengar juga ada yang suka sama war di open field gitu. Ya gue suka banget apalagi itu siapa pasang foto Itu siapa? cewek? Yang suka kayak gini anak-anak boom tuh kayak Makin aneh-aneh kelakuannya. Oh mungkin ini tips and trick untuk nge-boosting semangat mereka gitu Apalagi kan. itu apalagi? Ini siapa Oh, ini pula? foto siapa itu? Aduh. Itu foto siapa? Foto player lain deh kayaknya. Oh, Oke, oke, oke. oke, oke. Itu Kenapa dia yang oke tadi. semuanya? Kenapa yang oke semuanya? Ini apa lagi nih? Aduh. Kenapa makin aneh-aneh kelakuan dari player-player ini kalau lagi di lobby? Karena ini hal yang bisa ngebuat mereka tuh agak sedikit Relax chill, ya? agak sedikit relax, melupakan sedikit problematika yang ada di in-game supaya mereka bisa fokus lagi. Karena pada prinsipnya kalau mereka terus memikirkan apa yang terjadi di round sebelumnya, itu nggak akan ngebuat mereka fokus. Mendingan reset lagi dari nol, kita mulai lagi dari nol setiap kita memulai round yang baru, jadi nggak terlalu menjadi beban buat mereka. Apalagi beban-beban yang misalkan ada push dari manajemen, pokoknya harus finish di posisi 3 besar, pokoknya harus finish di posisi 5 besar. Sometimes itu good, tapi itu nggak terlalu efektif dan nggak semuanya efektif dilakuin untuk ke player-player dan tim yang ada. Ada juga yang makin ditekan kayak gitu malah semakin down kan banyak yang kayak gitu juga. Ya tapi- emang harus chill karena hidup inner sans makanya sans. Oh, gitu ya. Dan gue tadi soalnya kan pasti tadi sempat beberapa kali mention soal water treatment ya. Betul. Gue punya ini sudah dibisik-bisiki Apa? ada satu, Ada fun fact ya? ada fun fact nih, katanya pelatih Siren katanya nggak terima saat RRQ itu mengkudeta tempat drop mereka di map Miramar, yaitu WT, water treatment. Itu di yang pekan pengen pertama kemarin. yang pengen gua lihat sekarang Ha-ha. karena dari Michael sendiri yang menjadi coachnya Siren dia udah bilang, Iya. pokoknya gua ngikutin anak-anak gua. Kalau anak-anak gua masih pede untuk terus fight dan mengamankan WT, oke, gue lepas. Tapi kalau misalkan udah keterlaluan, dia bakal reminder lagi ke anak-anaknya, guys. Ini kita udah sering fight di WT dan kita menangin fightnya persentasenya jelek. Misalkan dari 3 kali fight di WT, mereka kalah 2 kali hanya 1 kali menang. Atau udah 4 kali mereka hanya menang 1 kali dibandingkan round-round yang lainnya juga. Itu harus diambil keputusan bahwa Michael harus bilang, oke kita lepas WT-nya, kita ambil daerah lain. Gak boleh terus-terusan di fight di WT malah ngerugiin tim Sirennya ataupun karena 3 tim yang sering turun di WT tuh Siren, Ya. RRQ dan juga Dranix. 3 tim ini yang suka memperebutkan WT dan untungnya nggak ada Dranix di kali ini. Gak ada Dranix ya. Tapi kemarin juga di minggu pertama, kenapa rivalitas antara Siren dan juga RRQ ini memanas? Karena pas mereka war itu semua player, 3 player dari Siren itu langsung balik ke arah lobby. Wow. Iya, hanya menyisakan 1 pemain dari RRQ aja. Dan yang gue suka adalah ketika tim-tim yang bertarung untuk mendapatkan WT, surat tanahnya pengen diambil nih. Mereka tuh selalu nge-shout Iya. gitu, selalu teriak, "Rata! Kasih kita Rata!" Jadi Iya. kayak nggak hanya di in-game, tapi di stage pun berasa aura kompetitifnya. Bahkan kalau buat teman-teman sayangnya nih, sayang banget kita masih menutup untuk para komunitas yang pengen datang ke venue menonton langsung. Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di situ juga. Kalau misalkan nanti sudah dibuka, kalian bisa melihat bagaimana teriakan-teriakan player ketika mereka bermain. Dan mungkin bisa ngenok dan memulangkan tim bebuyutan mereka. Teriakan itu pasti Rival, berasa yes. banget. Seperti yang kemarin-kemarin sudah disampaikan atau ditanyakan juga ya sama Betul. para interviewer kita, tim mana aja kah yang menjadi tim-tim rival yang
terberat Kenapa untuk dong? mereka. Kok Itu kayak enggak. agak ke distract gitu. Iya, ke distract ya deh sama kelakuan mereka. Kalau Microboy emang kayak gitu, agak minus. Apanya? Maksudnya kayak dia orang yang paling fun gitu loh. Orang yang paling fun. Ya ampun. Inilah hal-hal yang ngebuat mereka tuh kayak tenang, lupain yang udah lewat, kita Iya. fokus lagi untuk mulai yang baru gitu kan. Itu tidak diduga-duga. Gue juga nggak menduga hal itu akan terjadi. Kalau ini cewek terus ya. Iya. Kalau dari Morph kayaknya mereka bener-bener fokus. Oke, sudah Ini mulai dia. ada gemuruh di belakang sana, Dona. Jadi siapakah yang bakalan dipecundangi di water treatment kali ini dan menjadi raja water treatment di Miramar kita hari ini? Wow, agak berat ya bahasanya Berat Dona. nih, ini Dipecundangi. Oke, kita bakal lihat siapa yang akan diusir dari WT atau emang tiba-tiba Miramar sekarang akan menjadi